Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Melinda dengan NPM 18060028, ingin menyampaikan hasil penelitian dari proposal metodologi kualitatif yang saya buat. Di sini diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Zulfikar, SPD, MPD. Baik, selanjutnya tema yang saya ambil yaitu tentang pengaruh handphone terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 15 Padang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan kajian teori dari permasalahan yang saya angkat. Jadi, teknologi diciptakan untuk mempermudah setiap kegiatan manusia. Lahir dari pemikiran manusia yang berusaha untuk mempermudah kegiatan-kegiatannya yang kemudian diterapkan dalam kehidupan. Kini teknologi telah berkembang pesat dan semakin maju seiring dengan perkembangan zaman, sehingga terjadi pengalihan fungsi dari teknologi. Kemajuan teknologi di satu sisi ada manfaat yang dapat mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita serta komunikasi yang lebih efektif. Namun di sisi lain ada di sisi lainnya, jika tidak diwaspadai, kemajuan teknologi akan menjerumuskan kita pada hal yang tidak baik. Contohnya saja yang lebih berpengaruh dalam penggunaan handphone terhadap siswa pada saat belajar. Para siswa kebanyakan rela mengacuhkan pelajaran hanya demi untuk bisa WhatsAppan atau bermain Instagram, bermain TikTok, atau membuka YouTube dan sebagainya. Bahkan berdampak kepada kesehatan karena gelombang microwave yang digunakan sehingga bahaya akhlak pada moral bagi remaja yang menggunakan handphone yang berdampak negatif. Kini handphone adalah sakunya seorang pelajar. Hampir semua anak mengantongi handphone karena handphone adalah sumber dari kebutuhan pada saat sekarang ini. Contohnya saja karena pandemi COVID-19, siswa disekolahkan secara via online. Jadi yang digunakan oleh siswa adalah sebagian besar berpegang pada HP, karena sebagian besar siswa lebih sering menggunakan handphone karena di dalam handphone sudah ada pelajaran-pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa tersebut. Contohnya saja pelajaran yang digunakan oleh siswa biasanya itu seperti daring atau get school. Baik, di sini handphone memiliki dampak baik dan dampak buruk. Dampak baiknya yang pertama, untuk mempermudah siswa dalam berkomunikasi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena jarak antara guru dan siswa mungkin sudah berjauhan, jadi lebih sering berkomunikasi menggunakan handphone agar menjadi praktis untuk digunakan sebagai alat komunikasi dan bisa dibawa kemana saja. Sebab itulah handphone sangat berguna untuk alat komunikasi jarak jauh yang semakin efektif dan efisien. Kedua, untuk meningkatkan jalinan sosial. Di samping sebagai alat berkomunikasi, handphone tersebut dapat berfungsi untuk meningkatkan jalinan sosial karena dengan handphone seseorang bisa tetap berkomunikasi dengan saudara yang jauh agar selalu menjaga tali silaturahmi, dan kerap kali handphone ini juga digunakan untuk menambahkan teman dengan orang lain. Selanjutnya, untuk menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi. Karena alat teknologi, handphone merupakan salah satu buah hasil dari kemajuan teknologi saat ini, maka handphone disebut dapat dijadikan satu sarana untuk menambah pengetahuan bagi siswa.
tentang kemajuan teknologi sehingga siswa tidak dikatakan menutup mata akan kemajuan di era 4.0 pada saat sekarang ini. Dampak negatifnya pada handphone yang pertama, dampak buruk pada handphone yang pertama yaitu membuat siswa malas belajar. Anak-anak yang sudah kecanduan HP, maka setiap saat hanya bermain pada handphone dan handphone. Mereka tidak lagi berpikir pada hal yang lainnya. Bagi mereka, handphone merupakan teman setia yang setiap kemana-mana selalu dibawa. Rasanya tidak lengkap tanpa handphone di genggamannya. Pada saat pelajar di rumah, siswa mendampingi buku dengan handphone. Pada awalnya mendengarkan musik untuk menciptakan sarana belajar yang nyaman, akan tetapi ketika bunyi telepon masuk atau SMS masuk atau DM masuk dari teman-temannya, pasti tujuan mereka teralihkan dari pelajaran menjadi melalaikan pelajaran. Dampak selanjutnya yaitu mengganggu konsentrasi belajar siswa. Kenapa dikatakan? Karena konsentrasi adalah tingkat perhatian kita terhadap sesuatu. Dalam konteks belajar berarti tingkat keprihatinan siswa terpusat terhadap segala penjelasan atau bimbingan yang diberikan oleh guru. Seharusnya ketika seorang guru sedang memberikan materi pelajaran, seluruh perhatian siswa harus terfokus kepada penjelasan dari guru tersebut. Akan tetapi sayang sekali handphone yang mereka punya menjadi salah satu penyebab konsentrasi siswa menurun. Bagaimana tidak, ketika seorang guru sedang menjelaskan pelajaran, siswa lebih asyik memainkan handphonenya seperti SMS-an, buka Instagram, bermain game, membuka aplikasi TikTok dan sebagainya. Jadi fokus konsentrasi siswa hilang seketika karena melakukan kegiatan di dalam media sosial tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu penyampaian hasil dari penelitian proposal saya. Jadi dapat disimpulkan dari penggunaan handphone bagi siswa, seharusnya siswa bisa mengimbangi antara belajar dengan bermain handphone. Walaupun handphone sekarang menjadi sahabat bagi siswa, seharusnya siswa bisa membagi waktu antara bermain dan mengerjakan tugas atau pelajaran di dalam handphone tersebut. Apalagi di masa pandemi saat sekarang ini, siswa diliburkan atau disekolahkan di rumah, dan guru memberikan tugasnya via telepon. Walaupun tugas telah diselesaikan oleh siswa, siswa lebih banyak bermain daripada mengerjakan tugas. Kebanyakan yang saya lihat di sekitaran tempat tinggal saya, kebanyakan yang belajar, yang mengerjakan tugas itu adalah ibunya atau orang tuanya. Anaknya lebih cenderung bermain handphone dan tidak melakukan apa kewajiban yang seharusnya siswa tersebut lakukan. Mungkin hanya itu kesimpulan dari saya. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya berikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan rekan-rekan telah melihat video dan memahami video dari yang saya buat. Baik, saya akhiri. Sebelum mengakhiri, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.